Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai sahabat sejati dalam kubur. Kita telah membicarakan pada video sebelumnya sahabat pertama yang mengiringi atau mengikuti orang yang mati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan sahabat kedua dari 3 sahabat yang mengiringi kematian. Kita telah membicarakan juga dalam video sebelumnya bahwa ada 3 perkara yang akan mengiringi atau mengikuti orang yang mati. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, "Yatba'ul mayyita thalas, fayarji'u ithnan, wa yabqa wahid, yatba'uhu ahluhu wa maluh wa amaluh, fayarji'u ahluh wa maluh, wa yabqa amaluh." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6514 dan Muslim nomor 2960. Maksudnya ada 3 perkara yang akan mengikuti orang yang mati, lalu 2 perkara akan meninggalkannya, dan 1 perkara yang akan tetap bersamanya. Perkara yang akan mengikutinya adalah keluarganya, harta bendanya, dan amalannya. Lalu keluarga dan harta bendanya akan meninggalkannya, dan amalannya akan tetap bersamanya. Adapun sahabat yang kedua bagi si mayit adalah harta bendanya yang akan kembali lebih awal dari penyertaannya terhadap pemiliknya ketika menghadapi kematian. Harta benda tersebut tidak akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Kembalinya harta benda tersebut merupakan kiasan yang bermakna harta tidak akan mengikutinya ke dalam kubur atau masuk bersamanya ke dalam kubur. Sebahagian ulama telah mentafsirkan harta benda yang kembali dengan bahwa tidak akan bermanfaat bagi si mayat, bagi orang yang mati, sesuatu dari harta bendanya selepas kematiannya, kecuali dengan apa-apa yang telah dilakukannya dengan harta bendanya selama hidupnya. Harta benda yang telah diinfakkan atau disedekahkan selama hidup akan termasuk kepada amalannya yang akan menyertainya dalam kuburnya. Adapun harta benda yang ditinggalkan, maka itu adalah milik ahli warisnya, bukan miliknya. Ulama yang termasuk berpendapat seperti tersebut adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Yaqulu banu Adam, mali mali, qala wa halaka ya bana Adam min malik illa ma akalta fa afnaita, aw labista fa balaita, aw tasaddaqata fa amdaita." Hadis riwayat Muslim nomor 298. Maksudnya, anak Adam berkata, harta bendaku,
Dikatakan kepadanya, adakah bagi kamu wahai anak Adam dari harta bendamu kecuali apa-apa yang telah engkau makan, maka ia telah engkau binasakan, atau apa-apa yang telah engkau pakai, maka ia telah engkau buat menjadi usang, atau apa-apa yang telah engkau sedekahkan, maka ia telah engkau lakukan. Dalam hadis Muslim yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, yaqulul abadu mali mali inamalahu min malihi salas ma'akala fa'afna aw labisa fa'abala aw a'ta faqatana wa masiwa dhalik fahuwa zahibun wa tarikuhu linnas. Hadis riwayat Muslim nomor 2959. Maksudnya, seorang hamba berkata, harta bendaku, sesungguhnya baginya dari harta bendanya ada 3, yaitu apa-apa yang telah dimakannya, maka ia telah habis, atau apa-apa yang telah dipakainya, maka ia telah menjadi usang, atau apa-apa yang telah diberikan atau disedekahkan, maka ia telah menyimpannya untuk akhiratnya. Dan selain ketiga tersebut, maka ia akan pergi dan dia tinggalkan untuk orang lain. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithih ahabbu ilaih min malih, qalu ma minna ila maluh, qalu ma minna ila maluhu ahabbu ilaih min mali warithih, qala fa inna malahu ma qaddam wa malu warithi ma akhir. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6442. Maksudnya, siapakah di antara kamu yang harta benda ahli warisnya lebih dicintainya daripada harta bendanya sendiri? Para sahabat Rasulullah mengatakan, tidak ada di antara kami kecuali harta bendanya sendiri lebih dicintai daripada harta benda ahli warisnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harta benda seseorang itu adalah harta bendanya yang telah diinfakkan, sedangkan harta benda ahli warisnya adalah harta bendanya yang dia tinggalkan. Tidaklah bermanfaat bagi seseorang hamba dari harta bendanya kecuali apa-apa yang telah diinfakkannya untuk dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun harta benda yang dimakan dan dipakainya, maka sesungguhnya tidak ada baginya kecuali bahwa ada dalam harta benda tersebut niat yang solehah. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, hadis tersebut tidak bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW kepada Sa'ad radhiyallahu anhu, innaka anta durra warasataka aghniya'a khairun min antadurahum alah. Maksudnya, sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan susah. Hadis Sa'ad di atas membincangkan orang-orang yang bersedekah dengan hartanya seluruhnya atau sebagian besar dalam keadaan sakit menjelang kematian. Sedangkan hadis memaksud tentang hak orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sihat dan kadekut atau bakhil atau pelit. Adapun harta yang diinfakkan oleh seseorang untuk kemaksiatan, maka harta benda tersebut akan mencelakakannya dan tidak ada manfaat baginya. Demikian juga harta benda yang ditahan atau disimpan dan tidak ditunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dari harta benda tersebut seperti zakat, maka sesungguhnya diperumpamakan hartanya baginya seperti ular putih yang akan mengikutinya dan dia berlari menjauhinya, sehingga ular tersebut menggigitnya dengan mulutnya dan berkata, akulah harta bendamu, akulah simpananmu. Ular itu menggigit tangannya dan merobek-robek tangannya. Perumpamaan ini ada dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Az-Zakah nomor 1403 dan hadis Muslim dalam kitab Az-Zakah nomor 987. Jika ada harta simpanannya berupa emas dan perak, maka dijadikan kedua-duanya sebagai kepingan dan dibakar sampai membara, kemudian digosok dengan kepingan tersebut yang membara wajah, perut dan punggungnya.
Keadaan ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-9 surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yakanizuna adh-dhahaba wa fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum takanizun. Maksudnya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berilah kabar kepada mereka dengan siksa yang sangat pedih. Hari di mana emas dan perak tersebut akan dibakar di an-nar jahannam, kemudian dibakar dengan emas dan perak yang membara tersebut muka mereka, perut mereka, dan punggung mereka. Inilah dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu, maka rasalah apa-apa yang kamu simpan dahulu. Tafsir dari tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mengeluarkan zakat yang wajib dan tidak membelanjakan untuk jalan kebaikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar mengatakan arti al-kanzu atau barang simpanan adalah barang yang tidak dikeluarkan zakatnya, sedangkan barang yang dikeluarkan zakatnya tidak termasuk barang simpanan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabi wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu min narin wa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuh wa jabinuh wa dhahruh kullama baridat uidat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana." Hadis riwayat Muslim nomor 987. Maksudnya, tidak ada seorang pemilik emas dan juga tidak pemilik perak yang dia tidak menunaikan dari kedua-duanya haknya, kecuali pada hari kiamat emas dan perak tersebut dibuatkan baginya menjadi lempengan-lempengan dari neraka yang dibakar kepingan tersebut dalam neraka jahanam. Kemudian digosok dengan kepingan panas tersebut yang membara perut-perut mereka, mukanya dan punggungnya. Ketika kepingan tersebut sejuk, kemudian dibakar lagi hingga panas membara. Baginya dalam an-nar tersebut satu hari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Jadi bayangkan, orang tersebut akan disiksa dengan harta bendanya yang kiraan satu hari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Barang siapa yang membenarkan hal ini, maka hendaklah dia menginfakkan harta bendanya untuk dirinya sendiri dari harta bendanya yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila dia menginfakkannya, ada baginya manfaat yang akan diperolehnya nanti di hari kiamat. Darul Iqamah, hari penguatkuasaan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal perbuatannya. Bila dia tidak menginfakkannya tetapi menyimpannya, maka adalah harta tersebut untuk orang lain, untuk ahli warisnya, bukan untuk dirinya. Maka termasuklah dia dari orang-orang yang menahan diri dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti akan melihat harta bendanya di hari kiamat dalam timbangan orang lain, maka dia akan bersedih dengan keadaan yang demikian. Maka masuklah dia dengan hartanya ke dalam an-nar, dan masuklah ahli warisnya dengan harta yang ditinggalkannya ke dalam al-jannah. Maka orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya yang dicintainya, maka dia akan memperoleh manfaat di hari kiamat. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, dia akan bersamanya. Dia tidak meninggalkannya untuk orang lain, maka janganlah seseorang menyesal ketika tidak ada manfaatnya lagi penyesalan. Ibnu Abi Dunya telah menyebut hadis dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, anna rajulan qala ya Rasulullah, ma li la uhibbul maut, qala halaka malun,
Qala na'am. Qala faqaddimhu. Qala la utiku dzalik ya Rasulullah. Qala fa inna qalbal mar'i ma'amali in qaddamahu ahabbu ayyalhaqa bih wa in akharahu ahabbu ayyata'akhkhar ma'ah. Ibnu Mubarak dalam Mazud nomor 634. Di sini dhaif. Maksudnya, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan aku tidak mencintai mati? Rasulullah SAW bertanya, apakah ada harta benda yang kamu miliki? Dia menjawab, ya ada. Rasulullah SAW bersabda, infakkanlah harta itu. Laki-laki tersebut menjawab, aku tidak mampu berbuat yang demikian itu, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalbu seseorang terikat bersama harta bendanya. Jika dia lebih suka menginfakkannya, maka dia akan menyusul dan menemui harta bendanya itu. Dan jika dia menyimpannya, maka dia lebih suka untuk bersama harta bendanya. Telah berkata sebahagian raja-raja kepada Abu Hazm Az-Zahid, mengapa keadaan kami tidak menyukai kematian? Dia menjawab, karena kamu mengagungkan dunia. Kamu jadikan harta benda kamu di hadapanmu, maka kamu membenci untuk berpisah dengannya. Kalau kamu membelanjakannya untuk akhiratmu, maka sungguh kamu akan menyukai untuk menyusul dan bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat ketiga Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya, tidak akan pernah kamu sekalian termasuk orang yang berbuat kebaikan sehingga kamu menginfakkan harta benda yang kamu cintai. Adalah keadaan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang tidak terpesona dengan harta bendanya kecuali dia akan menginfakkannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari dia menaiki tunggangannya seekor unta betina yang membuatnya terpesona, maka dia turun dari atas unta tersebut dan mengalungkan di leher unta tersebut tanda bahwa sesungguhnya unta tersebut adalah hadiah untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah datang seseorang kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia memperhatikan dengan matanya ke isi rumah Abu Dzar. Lalu dia berkata, wahai Abu Dzar, mana harta benda milikmu? Abu Dzar menjawab, sesungguhnya milik kami adalah rumah yang kami menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebaik-baik harta benda kami. Orang tersebut mengatakan lagi, sesungguhnya sudah pantas bagimu untuk memiliki harta benda, tidak pantas sentiasa kamu seperti ini. Abu Dzar menjawab, sesungguhnya pemilik rumah tidak menitipkan sesuatu pada kami di dalam rumahnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, seburuk-buruk dua sahabat adalah dirham dan dinar, yang tidak akan memberi manfaat bagimu sehingga kamu berpisah dengannya. Dikatakan kepada sebagian orang, seseorang telah mengumpulkan harta benda, kemudian seseorang yang lain berkata, adakah dia mengumpulkan umur yang dia menginfakkan harta bendanya dalam umur tersebut? Mereka menjawab, tidak. Lalu orang tersebut berkata lagi, tidaklah dia mengumpulkan sesuatu. Barang siapa yang menginfakkan sesuatu hari ini, maka dia akan menerimanya besok. Dan sesiapa yang tidak menginfakkan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkannya besok. Maka berkepanjanganlah kehilangannya dalam darul iqamah, yaitu hari kiamat. Sebagian ulama salaf mengatakan, wahai anak Adam, bahwa sesungguhnya kamu akan tinggal di hari kiamat pada apa-apa yang kamu bina di dunia. Kamu akan tinggal bermalam pada hari itu pada apa-apa yang kamu pindahkan dalam hidupmu dari harta benda kamu di dunia. Telah datang seorang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan tangannya telah lumpuh. Kemudian dia mengatakan, wahai Ummul Mukminin, aku telah tidur tadi malam dengan tangan yang sihat dan aku bangun pagi hari dengan tangan yang lumpuh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
apa yang berlaku atau apa yang terjadi pada dirimu. Dia mengatakan, aku mempunyai ibu bapa yang kaya raya. Bapakku selalu menunaikan zakat, menjamu tetamu, memberi kepada orang yang minta-minta, dan dia tidak merendahkan sesuatu dari kebaikan, kecuali dia akan melakukan kebaikan tersebut. Sedangkan ibuku seorang yang bakhil, seorang yang kadekut, seorang yang pelit. Tidaklah dia melakukan suatu kebaikan dengan harta yang dimilikinya. Kemudian bapakku meninggal dunia, dan 2 bulan kemudian ibuku pun meninggal dunia. Aku tadi malam telah melihat bapakku dalam tidurku, dan di dekatnya ada 2 pakaian berwarna kuning. Di depannya ada sungai yang mengalir. Aku mengatakan, wahai bapakku, apakah semua ini? Ayahku menjawab, bapakku menjawab, wahai anakku, barang siapa yang beramal di dunia ini suatu kebaikan, dia akan melihatnya nanti di akhirat. Semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Aku mengatakan, apakah yang telah dilakukan ibuku? Ayahku mengatakan, apakah ibumu juga telah meninggal dunia? Aku mengatakan, ya. Bapakku mengatakan, jauh sekali ibumu telah dipesongkan atau dipalingkan dari kami. Pergilah kamu dan carilah ibu kamu di golongan kiri. Aku berpaling ke kiriku, maka tiba-tiba aku bersama ibuku dalam keadaan berdiri tanpa busana kecuali selai kain. Di tangannya ada sepotong lemak kecil, dan ibuku mengatakan, aduhai menyesalnya, aduhai sedihnya, aduhai hausnya. Lalu apabila ibuku mengalami kehausan, dia menggosok-gosok lemak tersebut dengan tangannya, kemudian menjilatnya, padahal di hadapannya ada sungai yang mengalir. Aku mengatakan, wahai ibuku, apa yang membuatmu mengatakan haus, padahal di hadapanmu ada sungai yang mengalir? Ibuku mengatakan, aku tidak dibolehkan meminum airnya. Aku mengatakan, apakah ibu mahu aku beri minum? Ibuku mengatakan, aku berharap bahwa kamu mahu melakukannya. Lalu aku mengambil air sungai tersebut dan memberi ibuku minum. Lalu tatkala dia telah meminumnya, maka ada suara dari golongan kanan sebanyak 2 kali yang mengatakan, ketahuilah, barang siapa yang telah memberi perempuan ini minum, maka akan lumpuhlah tangan kanannya. Aku bangun pagi hari dan lumpuhlah tangan kananku. Aku tidak mampu bekerja dengan tangan kananku. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepadanya, apakah kamu mengetahui sehelai kain tersebut? Dia mengatakan, iya, saya tahu, wahai Ummul Mukminin. Dan kain itu yang aku lihat pada ibuku. Aku tidak pernah melihat ibuku bersedekah dengan sesuatu, kecuali bahwa bapakku pada suatu hari menyembelih lembu, maka datang kepadanya seorang peminta-minta. Lalu ibuku memberi tulang yang ada sedikit lemak kepadanya. Aku tidak melihatnya bersedekah dengan sesuatu kecuali bahwa peminta-minta datang meminta, maka ibuku memberi selai kain kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha bertakbir dan mengatakan, maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW telah menyampaikan ayat Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya, lalu barang siapa yang beramal sebesar zarah kebaikan, maka dia akan melihatnya, dan barang siapa yang beramal sebesar zarah keburukan, maka dia akan melihatnya. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dari jalan Abu Asy'ah Al-Asbahani dengan isnad hasan. Al-Hakim telah meriwayatkan juga dengan jalan yang lain dalam Al-Mustadrak. Barang siapa yang keluar melakukan perjalanan dari perjalanan dunia, jadi apabila kita lihat seorang melakukan perjalanan atau bermusafir di dunia ini tanpa bekalan, maka dia akan menyesal ketika dia memerlukan bekalan tersebut, dan tidak ada gunanya penyesalan tersebut. Boleh jadi dia akan binasa. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan perjalanan dalam perjalanan akhirat yang panjang dan sukar tanpa bekal?
Kita akan menjalani mulai dari dunia ini sampai alam barzah dan juga alam kiamah. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang yang memerlukan bekal. Lalu apabila ada orang tanpa bekal, apa yang akan kita lakukan? Ali radhiyallahu anhu berkata pada suatu malam, "Aduhai kurangnya bekalan, jauhnya perjalanan, dan susahnya perjalanan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis ketika menjelang kematiannya seraya mengatakan, "Sesungguhnya aku menangis atas jauhnya perjalananku dan sedikitnya bekalan." Apabila seseorang mengatakan tentang sedikitnya bekalan padahal bekalnya banyak, kita bayangkan sahabat yang Allah telah ridho kepada mereka menangis mengatakan sedikitnya bekalan. Maka bagaimana pula orang yang tidak ada bekal baginya akan berkata, seperti kita yang tak tahu lagi apakah Allah ridho atau tidak, maka siapkanlah bekalan. Ibnu As-Samma telah mengatakan, tidaklah mereka itu menangis karena sakitnya sakaratul maut, tetapi sesungguhnya mereka menangis karena sedihnya kehilangan. Mereka keluar dari satu negeri sementara mereka tidak mempunyai bekal dari negeri tersebut. Mereka memasuki negeri lain yang tidak ada bekalan mereka di dalamnya. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita siapkan bekalan kita untuk perjalanan dalam alam barzah dan alamul akhirah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.